Orang pada protes, pada kepoin. Puji katanya bayarin 30 juta, mahal amat. Dunia entertain itu nggak seberapa bayarannya sekelas Puji. Puji itu subreknya udah berapa? Berapa juta tuh subreknya? Lu lihat dong subreknya tuh sekarang di YouTube channelnya atau di Instagramnya atau di TikToknya. Subreknya dia berapa? Berapa juta? Dia mengalahin artis papan atas. Dia public figure sekarang, nomor 1. Kalau lo bilang 30 juta mahal, hello, dunia entertain tuh biasa. Bayaran 30 juta sekali podcast tuh biasa bagi artis-artis terkenal. Lo tahu sekarang Puji, subreknya berapa juta? Belum pernah ada orang biasa, tahu-tahu melejit jadi artis, ya, subreknya berapa? Dengan gampangnya dia bilang apa? Oh, semuanya itu karena disuruh. Atas permintaannya si klien. Gila-gila nyuruh tes DNA tuh emang otak ya, otak dari segala permasalahan ini, tahu nggak sih? Udah kebaca skenarionya sama saya dari awal aja, saya udah punya tuh Mamski tuh udah punya benang merah nih mau kemana arahnya tuh udah tahu sebenarnya. Iya, itu pengacara cuma ngikutin, jadi dia langsung lempar body lagi. Oh, itu dari klien saya katanya. Dan terus kan ditanya, oh kalau gitu yang ceritanya minta digugurin, dipaksa digugurin, oh itu hanya dongeng. Saya berdongeng. Sejak kapan pengacara jadi cocomeo? Pengacara jadi cocomeo, jadi pendongeng, jadi toa. Gue rasa cuma di Indonesia loh yang kayak begitu. Saya artis dapur. Di Indonesia loh. Dan kayaknya cuma satu-satunya beliau doang deh yang bisa disuruh-suruh begitu. Malu dong Mas Bro, gile. Malu lah Mas Bro, ngapain mau jadi cocomeo? Sayang profesi Anda kan sarjana hukum. Kelihatannya Anda juga smart loh. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada kejutan menarik, nampaknya kubu Dodi sudah akan menyerah nih, karena ada pengacara senior Bang Razman Arif Nasution atau Dr. Ran, dan itu tampak dari mulai melunaknya pengacara Firdaus Oyobo. Ya, pengacara yang biasanya koar-koar untuk menyerang keluarga Haji Faisal. Mulai dari awal dulu tampil, dia mengatakan akan turun-turun dan sempat menyindir Puji sebagai tidak virgin atau anak Haji Faisal tidak virgin. Meskipun sudah klarifikasi bahwasanya tidak virgin maksudnya polos, tapi dia tetap dihujat netizen. Tapi semakin kemarin nampaknya angin semakin berpihak ke kubu Haji Faisal, dan fakta-fakta juga dia tidak bisa buktikan. Akhirnya dia pun sepertinya akan lengser dan akan entahlah berpindah haluan ke Haji Faisal atau bagaimana. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, Firdaus Oyobo nampaknya sudah ketar-ketir dan merasa bahwa dia kehabisan barang bukti untuk menyerang keluarga Haji Faisal. Seperti yang diungkap dan dibongkar oleh Emma Waroka, bahwa saat dia diundang oleh podcast seseorang, dia mengatakan bahwa sebenarnya dia disuruh oleh kliennya. Jadi dia kekurangan alat bukti. Kemudian saat ditanya oleh hostnya soal tes DNA, dia mengatakan hanya disuruh oleh kliennya, dan saat mengatakan bahwa minta digugurkan, dia cuma bilang ngarang. Hal ini kemudian di-spill oleh Emma Waroka dan diperingatkan bahwa sayang, nanti Anda ini pengacara yang termasuk punya nyali, tapi sayang jika membela yang salah dan kekurangan bukti untuk itu. Maka dari itu kemudian tiba-tiba Firdaus Oyobo pun memuji Puji. Apakah ini pertanda bahwa Firdaus sudah menyadari bahwa posisi kliennya ini lemah? Belum lagi yang akan dihadapi adalah pengacara handal
Dr. Rasman Arif Nasution yang juga punya nyali untuk berkoar-koar di media. Mungkin karena itulah Firdaus Uyobo akhirnya berpikir ulang dan kemudian mulai berpihak kepada Haji Faisal dengan cara awalnya membela Puji. Nah, kita tunggu saja apakah ini hanya awal ataukah memang ini nanti akan berlanjut kepada mundurnya Firdaus Uyobo seperti mundurnya Sunan Kalijaga. Orang pada protes, pada kepoin. Puji katanya bayarin 30 juta, mahal amat. Dunia entertain itu nggak seberapa bayarannya sekelas Puji. Puji itu subreknya udah berapa? Berapa juta tuh subreknya? Lu lihat tuh subreknya tuh sekarang di YouTube channelnya atau di Instagramnya atau di TikToknya. Subreknya dia berapa? Berapa juta? Dia mengalahin artis papan atas. Dia public figure sekarang, nomor 1. Kalau lo bilang 30 juta mahal, hello, dunia entertain tuh biasa. Bayaran 30 juta sekali podcast tuh biasa bagi artis-artis terkenal. Lo tahu sekarang Puji, subreknya berapa juta? Belum pernah ada orang biasa tahu-tahu melejit jadi artis, ya, subreknya berapa? Cuman mungkin sifatnya temporary kalau nggak didukung sama kemampuan dia berakting, kemampuan dia di dalam dunia. Ya pokoknya talentanya harus benar-benar diasah lah. Gitu. Kalau 30 juta biasa itu. Jangankan Puji, gua aja artis terkenal diundang 30 juta podcast gogah. Gua gak mau. Mau tau kenapa alasannya? Mau tau kenapa? Alasannya? Karena gak mungkin. Cuma bicara di mobil atau ini? Oh, dongeng semua. Dongeng semua itu. Dongeng, ya? Ya orang lagi dongeng, lagi bikin cerita, kok diambil jadi barang bukti dan untuk menjelekkan saya? Kan lucu itu, bisa sesomasi mereka gitu kan. Bisa dikategorikan pencurian data secara elektronik kan gitu. Ya pada intinya sekarang biar netizen yang nilai, Om, ya. Iya. Endingnya. Iya, jadi cerita yang nggak benar, ya betul. Ya harapan saya sih ke depan mudah-mudahan masalah ini cepat selesai. Haji Faisal dengan Pak Dodi pun bisa bercengkrama lagi, damai lagi. Gimana memikirkan gala ke depan. Ya, jalan masih panjang soalnya kan. Belum pendidikan dia, belum ini. Ya, kalau dari saya keinginannya seperti itu. Tapi kan tim kuasa hukumnya Pak Dodi ini kan ada 3 grup. 3 grup ini. Oh, 3 grup? 3 grup sama saya. Jadi saya juga nggak bisa. Jadi keputusan dari pihak sana pasti nanya ke saya. Putusan saya pasti nanya pihak sana gitu. Selalu begitu. Dia sinkron. 3 grup ini 3 grup pengacara yang memang mengcounter masalah-masalah serangan-serangan dari pihak sana gitu. Sebenarnya yang saya lihat bukan dari pihak Pak Dodi yang menyerang, tapi lebih ke pihak juga begitu. Sebenarnya mereka ini simple. Sama-sama welcome gitu. Cuma ada pihak ketiga yang gonggong-gonggongin dari kedua belah pihak. Akhirnya masalah ini nggak kelar-kelar gitu. Tapi memang gini Om, di apa sih kemarin kita lihat sendiri kayak contoh misal tahlilan, katanya alasannya salah flash disk. Itu ada loh beritanya loh. Oh kalau itu urusan pribadi kali, human error kalau itu. Human error kayak gitu. Lebih ya. human error ya. Yang kayak gitu ya anggap aja dongeng tadi mungkin ya. Dongeng, udah anggap aja dongeng lah. Nah, Semua yang nggak ada landasan hukumnya dongeng semua. Gitu. Nah sebelum menutup gue mau minta Minta digugurin, dipaksa digugurin. Oh itu hanya dongeng. Saya berdongeng. Sejak kapan pengacara jadi cocomeo? Pengacara jadi cocomeo, jadi pendongeng, jadi toa. Gue rasa cuma di Indonesia loh yang kayak begitu. Saya artis dapur. Di Indonesia loh. Dan kayaknya cuma satu-satunya beliau doang deh yang bisa disuruh-suruh begitu. Malu dong Mas Bro, gile. Malu lah Mas Bro, ngapain mau jadi cocomeo? Sayang profesi Anda kan sarjana hukum. Kelihatannya Anda juga smart loh. Sangat smart saya rasa. Ya buktinya lumayan berani juga ya kan. Berarti kan Anda punya nyali nih. Lebih oke daripada begitu. Kan bisa gitu karena ilmu Anda gitu ya, ilmunya si pengacara ini, terus juga keberaniannya dia itu udah
bolehlah kita apresiasi gitu, tapi jangan main hantam kromo aja. Segala disuruh ngomong begini, ngomong. Segala, iya sebenarnya begini. Mas bro, tahu nggak sih? Semuanya yang sebelum kita speak up kayak begini nih ya. Itu omongan begitu saya udah dengar. Mencoba untuk membusukkan karakternya Bibi itu saya udah dengar. Saya udah tahu arahnya kemana. Ya.